Mohon izin berbagi Bapak Ibu. Saya izin share screen ya, Bu Tahira. Apakah sudah terlihat PPT saya? Bapak Ibu sudah terlihat? Oke. Oke, baik. Jadi di sini saya melakukan inovasi sederhana Bapak Ibu dengan memanfaatkan video pembelajaran pada sumber belajar dan perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya Bapak Ibu pasti sudah tahu ya apa itu platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, oke. Latar belakang atau alasan kenapa saya memanfaatkan video pembelajaran dan juga perangkat ajar di PMM itu adalah karena saya ingin karena saya merasa kebutuhan belajar peserta didik itu abang kecil. Mohon maaf. Karena saya merasa kebutuhan belajar peserta didik itu beragam. Bapak Ibu pasti juga merasakan ya, ada beberapa anak yang memiliki pemahaman yang cukup cepat, ada yang kurang, atau ada yang lambat seperti itu. Dan juga profil belajar peserta didik yang berbeda-beda, gitu. Gaya belajarnya yang berbeda-beda, ada yang suka audio mendengarkan, ada juga yang suka video, atau ada juga yang kinestetik yang bergerak seperti itu. Dan kebetulan saya mengajar di kelas 7 dan anak-anak kelas 7 ini adalah anak-anak yang baru tamat dari SD yang sangat luar biasa aktif dan saya cukup kewalahan ketika mengajar mereka. Jadi mereka sangat aktif sehingga mengapa saya menggunakan video pembelajaran? Karena saya ingin memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam melalui video pembelajaran. Dan saya juga ingin menyesuaikan dengan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Selain itu juga saya ingin anak-anak peserta didik saya itu membantu mereka lebih fokus dalam belajar. Apa yang saya lakukan? Pertama-tama, saya melakukan asesmen diagnostik. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, karena ini dalam kurikulum Merdeka, asesmen diagnostik itu adalah asesmen awal yang biasanya kita gunakan untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Jadi saya melakukan asesmen diagnostik, memberikan soal, bisa dengan quizzes, Google Form, bank soal di rumah belajar, atau yang lainnya. Atau bisa memberikan pertanyaan secara langsung pada saat persepsi untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Tujuannya itu mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Selanjutnya, setelah melakukan diagnostik, saya mencari perangkat ajar yang sesuai, yang tepat. Oke, jadi saya menggunakan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Jadi perangkat ajar itu apa saja ya Bapak Ibu? Ternyata perangkat ajar itu ada yang berupa bahan ajar, modul ajar atau RPP+, modul project atau buku teks. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa perangkat ajar itu ada 3 macam. Ada modul ajar atau yang biasa kita kenal dengan RPP, ada bahan ajar yang berupa materi, dan juga ada modul project. Selanjutnya, setelah saya menemukan bahan ajar yang tepat, maka saya menggunakan PMM ya Bapak Ibu ya. Saya mencari perangkat ajar yang sesuai. Saya mengunduhnya. Nah, di PMM juga bisa kita simpan kalau misalnya belum sempat kita unduh seperti itu. Kita juga bisa membuat folder dan yang terakhir juga bisa mengakses perangkat ajar secara offline. Setelah saya menemukan perangkat ajar yang tepat atau bahan ajar yang akan saya gunakan dalam kelas, saya mencari media yang saya butuhkan. Nah, saya menggunakan media yang ada di rumah belajar.
Portal Rumah Belajar itu apa sih? Yaitu portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, di sini bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru, pendidikan PAUD, SD, SMP, dan juga SMA atau SMK. Seluruh konten yang ada di sini gratis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sekilas ya Bapak Ibu, rumah belajar itu memiliki 4 fitur utama, ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Nah, yang akan saya gunakan dalam pembelajaran di kelas itu adalah sumber belajar. Selain itu, rumah belajar juga bisa kita akses melalui Android ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, ini adalah bentuk rumah belajar dalam genggaman bentuk Android. Nah, dari rumah belajar saya mengambil satu video pembelajaran, itu materinya tentang telling time, bahasa Inggris kelas 7. Setelah saya mendapatkan bahan ajar dan video pembelajaran, saya membuat rencana pembelajaran di kelas. Saya membuat RPP berdasarkan perangkat ajar yang diperoleh dari PMM. Saya juga memasukkan kegiatan menonton video pembelajaran dari sumber belajar dalam kegiatan ini. Ini adalah proses pembelajaran ya Bapak Ibu yang bisa dilihat. Nah, anak-anak dapat dengan mudah mengakses rumah belajar dan mereka juga tampak antusias. Saya merasa mereka bisa dapat fokus terhadap materi yang sedang dipelajari.